Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A dan B semester 6. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan kedua. Setelah minggu lalu kita sudah menyelenggarakan pertemuan perdana, walaupun yang hadir itu hanya beberapa orang saja. Kalau di HKIA, kalau tidak salah itu ada berapa orang? Ada 17 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 17 atau 16 itu. Agak banyakan kalau yang A. Sedangkan yang B agak dikit. Berapa? 10 atau berapa? Dan kenapa minggu lalu saya tetap memaksakan bahwa kuliah perdana tetap harus dilaksanakan pada minggu itu atau minggu kemarin. Ya karena ini menyangkut langkah-langkah berikutnya. Sebab kalau misalnya minggu lalu itu tidak ada perkuliahan dan kita mengikuti edaran dari fakultas diundur, berarti hari ini baru kuliah perdana. Itu artinya kita sudah kehilangan satu kesempatan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan. Karena ini kan nanti akan berhubungan dengan ya bagian-bagian akhir nanti itu. Apalagi kita nanti akan bertabrakan dengan ya puasa, lebaran, dan lain-lain. Jadi menurut saya walaupun minggu lalu ada edaran resmi dari fakultas bahwa akan ada penundaan kuliah perdana, tetapi saya tetap memaksakan, sudahlah, tetap diadakan. Apalagi saya sudah terlanjur datang kemarin ke Serang dan hadir di kampus. Ya agak aneh juga, sudah datang jauh-jauh, ternyata pada kagak ada mahasiswanya. Ini makanya saya sampaikan ke siapa itu yang kelas A itu, ke Wangun, atau yang kelas B ke siapa itu, saya lupa. Saya bilang, udah tetap masuk. Ada tidak ada, jumlahnya banyak atau sedikit, tetap masuk. Dan itu dihitung sebagai perkuliahan perdana, kuliah awal. Ya udah, karena ini menyangkut langkah-langkah berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya. Jadi itu ya para mahasiswa sekalian yang minggu lalu tidak hadir, hari ini adalah kuliah yang kedua kalinya. Dan saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa RPS-nya sudah saya share di grup dan sudah saya buatkan grup. Jadi silakan kalian yang sudah gabung di grup GCR, silakan dibaca. Yang belum gabung ya segera minta kode grupnya ke yang sudah saya bagikan itu. Ya atau lihatlah di grup kelas. Itu ya. Dan sekarang kebetulan juga ini minggu ini hari ini adalah hari pencoblosan. Jadi mungkin ada di antara kalian yang
sedang menyoblos, ya saya ucapkan selamat melaksanakan hari pemilihan umum, baik pemilihan caleg maupun pemilihan presiden. Silakan kalian pilih calon kalian masing-masing, baik itu caleg maupun capres, cawapres, sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Ikuti track record mereka masing-masing. Jika dipandang mereka memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa menurut kalian, ya pilihlah dia. Dan pilihlah yang benar-benar sesuai dengan amanah bangsa. Itu ya. Dan saya tetap mengikuti kegiatan yang utama, kuliah ini tetap dilaksanakan. Jadi ya silakan absen dulu, baru kalau sudah nanti bisa ditonton video ini dimanapun dan kapan. Oke, hari ini kita akan memasuki mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Yang seperti sudah saya sampaikan di awal, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berhubungan dengan persiapan kalian menghadapi fase penulisan skripsi. Saya sudah jelaskan kemarin di kelas, ini adalah mata kuliah yang secara khusus memang dipandang sebagai pintu gerbang atau pintu masuk untuk nanti kalian masuki fase penulisan tugas akhir atau penulisan skripsi. Dan ya karena ini pintu masuk, ya penting tidak penting ya tetap memiliki urgensi yang tidak kalah pentingnya. Sebab kalau tanpa kalian mendapatkan bekal materi pemahaman tentang bimbingan skripsi, nanti akan kelabakan sendiri kalian, akan kerepotan. Maka perlulah dipandang adanya mata kuliah khusus atau mata kuliah penunjang atau mata kuliah kompetensi penunjang yang membantu kalian untuk memahami bagaimana sih sebenarnya teknis maupun konseptualisasi dari penyelenggaraan penyusunan skripsi. Nah, inilah nanti akan kalian dapatkan. Oke, untuk pertemuan kedua, materinya adalah tentang pengertian karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya. Oke, saya langsung buka buku pedomannya ya. Langsung saya buka buku pedomannya. Saya tidak buat slide, tapi saya langsung ke buku pedoman penulisan skripsi yang dibuat dan disusun oleh Fakultas Syariah. Oke, kita lihat ya. Mana ini kok tidak muncul-muncul. Oke, kita lihat sudah muncul belum? Nah, ini dia. Oke ya. Ini dia. Pengertian karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Intinya karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis yang dihasilkan melalui prosedur dan metode ilmiah. Atau karya tulis ilmiah itu merupakan laporan tertulis hasil penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan dengan melalui bimbingan para dosen
Dan hasilnya nanti ditetapkan dan dipertanggungjawabkan pada sidang ujian skripsi. Ya, jadi itu ya karya tulis ilmiah. Nah, suatu karya tulis ilmiah itu bernilai ilmiah atau karya tulis itu bernilai ilmiah jika karya tulis ini sudah mengikuti prosedur dan teknik penulisan yang mengacu pada tradisi akademik. Jadi tetap melibatkan prosedur, tetap mengacu pada pedoman atau mengacu kepada teknik penulisan yang sudah disepakati oleh para pemangku kebijakan akademik. Dalam hal ini siapa? Ya, dalam hal ini adalah rektorat, fakultas, atau yang lebih spesifik lagi yang ditentukan oleh lembaga penjaminan mutu universitas. Itu karya tulis jika mau dianggap sebagai karya tulis ilmiah. Atau prosedur yang ilmiah. Nah, sedangkan yang metode ilmiahnya bagaimana? Ya, tentu saja metode yang digunakan dalam karya tulis itu tentu mengacu pada langkah-langkah, strategi, dan tata cara penulisan berdasarkan pendekatan-pendekatan ilmiah. Jadi metodenya juga tidak sembarangan, tetapi ada acuannya. Dan acuannya ini tentu saja sudah kalian pelajari dulu waktu di semester berapa? 5 ya. 5 kalau nggak salah di mata kuliah metodologi penelitian. Atau kalau di Fakultas Syariah itu metodologi penelitian hukum. Dan saya kira sudah dijelaskan di sana. Apa itu metode ilmiah? Nah, itu pengertiannya ya. Pengertian karya tulis ilmiah. Nah, yang berikutnya jenis-jenis karya tulis ilmiah. Bagaimana karya tulis ilmiah itu? Jenisnya bagaimana? Ya, tentu saja banyak sekali jenis-jenis karya tulis ilmiah ini. Yang biasanya berlaku di lingkungan kampus, di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan universitas, dan seterusnya. Ada banyak, misalnya short paper atau resume biasanya itu. Ada juga book review atau book report atau resensi. Sama saja ini, book report atau resensi. Ada juga yang lebih sistematis dan terukur itu skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi skripsi, tesis, disertasi. 3 ini yang terakhir merupakan karya tulis ilmiah yang secara prosedural diterapkan berdampingan dengan kebijakan-kebijakan akademik yang ada di perguruan tinggi. Kalau book review atau book report, short paper, makalah, resensi, itu bisa dikesampingkan dulu. Karena bukan hal yang sangat urgent. Ya penting juga nanti, tapi mungkin kita lebih fokus pada skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau yang short paper, book review, dan resensi ini mungkin bagian dari penugasan ketika berlangsungnya perkuliahan. Ya, misalnya dosen memerintahkan untuk, ayo silakan buat book review-nya, buat resensinya, buat makalahnya. Itu berdasarkan kebijakan dosen dalam mengampu mata kuliah. Nah, sedangkan skripsi, tesis, dan disertasi
itu biasanya diwajibkan bersamaan dengan saat mahasiswa tersebut hendak menyelesaikan masa studinya. Dan biasanya program penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi ini dilakukan di akhir menjelang selesainya mereka mengikuti program studi. Ya, makanya skripsi ditaruh di semester 7 atau 8 di saat mereka akan menyelesaikan tugas akhirnya atau di saat mereka akan menyelesaikan studinya. Nah, seperti itu. Ada kewajiban yang menyertainya bahwa mereka harus membuat skripsi, tesis atau disertasi jika ingin menyelesaikan masa studinya. Dan dia otomatis akan mendapatkan gelar kesarjanaannya. Nah, ini pengertiannya. Term paper, makalah, atau short paper itu tadi. Bisa kita lewatkan saja pengertian-pengertian yang ini. Ini juga book report, silakan dibaca sendiri ya. Book review. Book report dan book review sebenarnya sama, tapi berbeda. Samanya sama-sama melakukan tinjauan terhadap buku, melakukan analisis terhadap buku, melakukan review atau pandangan menulis terhadap sebuah buku. Itu sama-sama itu. Bedanya kalau book review, book report itu ada ringkasan, itu semacam ringkasan. Tapi kalau book review atau resensi ya agak panjang sedikit. Agak panjang sedikit, bedanya di situ. Kemudian nah ini dia yang skripsi. Nah, sekarang kita bahas dulu skripsi, tesis dan disertasi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program studi pendidikan sarjana strata 1 atau S1. Jadi skripsi itu identik dengan mereka yang menempuh studi di program S1. Jadi pendapat penulis yang tertuang di dalam skripsi ini harus didukung oleh data objektif. Ketika dia menulis itu tidak boleh ngasal, tidak boleh ngawang-ngawang, tidak boleh mengada-ngada, tetapi harus berdasarkan data yang objektif. Baik data itu bersifat studi di lapangan yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan atau penelitian langsung maupun data yang bersifat kepustakaan atau studi literatur. Nah, itu penulisannya. Sedangkan jumlah halaman skripsi yang dipergunakan biasanya berkisar antara 60 sampai 75 halaman. 60 itu minimal, maksimal 75. Kalau yang berbahasa asing, jumlah halamannya antara 45 sampai dengan 60. Dia agak sedikit lagi. Sedikit, 40, 45 sampai 60. Masalah yang dibahas dalam skripsi dapat diangkat dari pengalaman empirik atau teoritis. Namun sifatnya tidak begitu analitis dan mendalam, tapi cukup bersifat deskriptif dan interpretatif. Itu kalau skripsi. Empirik atau non-empirik, empirik atau teoritik itu bagian dari penelitian yang bersifat umum yang sering kita dengar dalam metodologi penelitian. Dan itu pasti, entah itu skripsi, tesis atau disertasi itu sama, bersifat empirik ataupun teoritik. Tapi kalau skripsi, analisisnya atau uraian hasil pembahasannya tidak terlalu mendalam, tidak masalah. Tapi bisa saja hanya bersifat deskriptif dan interpretatif. Kenapa? Ya karena memang dasarnya sifat dari skripsi itu tidak terlalu dalam. Analisisnya ya
ya biasa-biasa saja. Yang penting bisa mendeskripsikan saja. Jadi analisnya ya deskriptif, menguraikan, mendeskripsikan, atau menginterpretasi atau mentafsirkan atau interpretatif. Itu saja. Karena memang dasarnya kita mahasiswa yang kuliah S1 itu ya sekedar, kalau dalam bahasa usul fikihnya itu sekedar mukallid, nah sekedar mengikuti. Jadi dia analisnya cukup berdasarkan pendapat A, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh B, bukan menurut pandangan penulis. Tidak masalah. Deskripsi bisa ditulis dengan menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau fakultas syariah, domainnya adalah mereka lebih dominan menggunakan pendekatan kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu nanti bisa arahnya ke fakultas FEBI atau fakultas tarbiyah atau fakultas dakwah sebagian. Itu kuantitatif karena mereka melakukan analisis data kuantitatif. Maka mereka membutuhkan data statistik, membutuhkan pengetahuan tentang statistik yang baik dan mendalam. Jadi kalau syariah ya dia datanya kualitatif. Nah, jumlah referensi yang digunakan dalam skripsi itu minimal 15 judul buku. Nah, itu skripsi. Berlanjut ke tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada program strata 2 atau S2. Nah, kalau di S1 tadi, skripsi, analisisnya mulai, kan S1 itu tidak terlalu mendalam. Nah, di S2, di saat dia menulis tesis, uraian masalah yang disajikan itu sudah mulai bersifat analitis dan kritis terhadap sebuah fenomena sosial atau teori tertentu. Nah, di sini sudah mulai dikembangkan. Kalau tadi hanya bersifat deskriptif, interpretatif, nah di S2 saat menyusun tesis sudah mulai dikembangkan. Lakukan analisis secara kritis, sudah mulai dikembangkan. Misalnya kasus poligami. Di S1 dia membuat skripsi ya sekedar menganalisis, sekedar mendeskripsikan bahwa poligami terjadi di antara keluarga A yang si suaminya itu melakukan poligami. Dijelaskan. Dan si suami tidak meminta izin kepada istri yang pertama, dia langsung menikahi saja. Maka yang terjadi ini berdasarkan undang-undang sekian, itu tidak dibenarkan karena secara legal perbuatan poligami yang tanpa izin dari suami istri yang pertama itu dianggap tidak sah. Nah, dideskripsikan ada unsur legal. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang A. Itu kalau skripsi. Tapi kalau tesis sudah mulai dikembangkan. Benarkah poligami yang dilakukan oleh si A atau si bapak A terhadap istrinya yang pertama, benar nggak dianggap ilegal? Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah asumsi bahwa laki-laki itu boleh menikahi perempuan berapa saja tanpa izin siapa saja itu sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran misalnya? Dianalisis secara kritis. Benarkah? Bagaimana konsepsi berikutnya? Apakah si suami mampu memberikan jaminan rasa keadilan bagi para istrinya atau tidak? Nah, di tesis sudah mulai dikembangkan dan dimulai dibuka analisis yang bersifat kritis. Nah, di situ tulisan tesis sudah mulai berkembang dengan melakukan upaya pendalaman dan pengembangan pengetahuan dalam bidang keilmuan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu. Sudah mulai dikembangkan. Jumlah halaman tesis yang digunakan dengan berbahasa Indonesia itu antara 100 sampai 150. Kalau bahasa asing antara 7 sampai 100, lebih sedikit lagi. Dan jumlah referensi yang digunakan minimal 30 judul. Jadi sudah lebih banyak. Kalau tadi skripsi hanya 15.
Kalau tesis bisa mencapai 30 minimalnya. Nah, itu tesis. Dan yang terakhir adalah disertasi. Nah, disertasi adalah karya tulis yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada program S3 atau strata 3 atau sarjana golongan 3 yang paling tinggi. Di dalam disertasi terdapat karakter tulisan yang berusaha untuk melakukan pembahasan terhadap suatu persoalan secara filosofis dalam suatu bidang keilmuan yang dikembangkan menjadi keahlian. Jadi lebih luas lagi kalau disertasi. Kalau diibaratkan dengan usul fikih, istilah-istilah dalam usul fikih, maka kalau disertasi ini sudah mulai. Kalau S1 tadi mukallid, kalau S2 muttabi, dan kalau S3 ini sudah mujtahid. Levelnya sudah mujtahid. Jadi dia bisa mengembangkan sendiri teori yang mau dia ciptakan. Sudah dia mulai berpikir, jika misalnya konsep sebelumnya atau grand teorinya mengatakan bahwa si merah adalah kuning, maka sudah mulai dikembangkan di dalam ranah S3. Mungkin saja yang tadinya merah menjadi kuning bisa berubah menjadi merah menjadi jingga, merah menjadi hitam, merah menjadi coklat, dan seterusnya. Jadi ada pengembangan. Dan dia bisa menciptakan teorinya sendiri karena disitulah dia sudah mulai beranjak dari sekedar level mukallid atau sekedar mendeskripsikan, beranjak, dan dia sudah pernah mengalami, beranjak menjadi seorang yang mengembangkan analisisnya secara kritis, dan sekarang dia sudah pada level yang tertinggi, dia bisa mengembangkan menjadi teori baru yang dia ketahui. Tetapi teori barunya ini tentu saja beranjak dari teori-teori yang dikembangkan sebelumnya. Nah, disinilah disertasi itu entitasnya dinyatakan seperti itu. Dan masalah yang dibahas bisa saja pengalaman empirik itu sama dan teoritik atau pemikiran teoritik. Pembahasan atau penguraian suatu masalah sifatnya lebih analitis, kritis, dan mendalam, sehingga bisa diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritik dalam bidang keilmuan. Jadi sudah mulai berkembang dan sudah luas cakupannya. Sedangkan jumlah halaman disertasi itu antara 200 sampai 300 halaman. Dan jumlah referensi yang digunakan minimal 60 judul buku. Jadi lebih banyak lagi ya. Nah, itulah pengertian karya tulis ilmiah, terutama dalam memberikan pemahaman pengertian mengenai apa itu skripsi, tesis, dan disertasi. Singkat ya, silakan kalian pelajari dan baca lebih lengkapnya terkait misalnya tadi book review, ini bisa dibaca sendiri, book report, atau term paper atau short paper tadi, atau makalah. Baik, saya kira cukup materi pembahasan kita pada hari ini. Jika misalnya ada di antara kalian yang masih belum paham mengenai apa itu karya tulis ilmiah, maupun pengertian dari skripsi, tesis, dan disertasi, bisa kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube saya ataupun yang ada di postingan video ini di Google Classroom. Dan tolong aktif ya, tolong kalian aktifkan diri kalian untuk berpartisipasi dalam perkuliahan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsungnya bagaimana? Nanti kalau ketemu dengan saya, Pak, mau tanya gini-gini, Pak, konsultasi begini, Pak. Nah, gitu. Yang tidak langsung ya bisa kalian ketik komentar atau mungkin pertanyaan seperti yang saya sampaikan barusan. Itu ya, tolong aktif ya. Karena kalau tidak aktif nanti akan ketahuan pada saat kalian mau ujian tulis, UTS ataupun UAS. Akan kelihatan kalian pelangak pelongo, bengong, tidak bisa jawab.
Ya kayak pengalaman semester-semester yang lalu. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selamat melaksanakan pencoblosan. Semoga pilihan kalian bermanfaat buat 5 tahun ke depan bangsa ini yang berhasil memilih pemimpin sesuai dengan amanah dan apa yang diinginkan oleh rakyat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.